Shalom, saudara sekalian. Selamat Paskah. Bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah masuk di dalam hari ini adalah hari Paskah. Sepanjang pagi, mungkin dari tengah malam, banyak orang-orang yang memberikan ucapan-ucapan selamat Paskah. Saya yakin saudara-saudara pun juga banyak menerima ucapan-ucapan itu dan juga memberikan ucapan, doa, dan berkat yang sama bagi sesama kita. Selamat hari Paskah, hari kemenangan. Kiranya di hari Paskah ini kita bisa sungguh-sungguh merenungkan dan bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus atas maut. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Saudara, berkenaan dengan Paskah, saya mengajak kita merenungkan satu tema yang sangat singkat pada pagi hari ini, berbicara mengenai tentang kebangkitan Kristus. Apa reaksimu terhadap kebangkitan Kristus? Apa responmu terhadap kebangkitan Kristus? Nah, saudara sekalian, saya akan mengambil dari kisah dari Injil Lukas pasal ke-24, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Ini adalah salah satu kisah yang dicatat mengenai kebangkitan Yesus. Saudara, kita akan melihat bagian ini. Saya akan loncat-loncat beberapa bagian-bagian saja buat saudara-saudara sekalian. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara, kira-kira kalau saudara menjadi mereka di sini, ya, para perempuan-perempuan yang mula-mula datang, apa kira-kira reaksi kita? Waktu kita melihat kubur kosong, tidak usah jauh-jauh ya, saudara, kita tidak pernah mengalami, saya yakin, mendengar sebuah berita bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia kemudian hidup lagi. Yang ada biasanya di dalam masa-masa duka, kalau kita pergi ke satu pemakaman atau satu acara kremasi, dan kalau misalnya itu adalah hubungannya dekat dengan kita bisa berharap, aduh, tolong jangan dikremasi, jangan dikubur. Mungkin dia cuma tidur, mungkin dia cuma mati suri sesaat, entah juga dia bangun lagi. Kasihan kalau sampai dia bangun lagi, tiba-tiba sudah dikubur dan akhirnya mati sendiri. Saudara jarang mendengar cerita tiba-tiba waktu seorang orang sudah dikubur, tiba-tiba dibangkit lagi. Mungkin tidak pernah dengar cerita itu. Saudara, apa reaksimu kalau tiba-tiba itu terjadi? Nah, pada waktu Paskah pertama, kebangkitan Yesus yang pertama, kejadian itu, pagi-pagi benar, para perempuan datang membawa rempah-rempah, mereka mendapati batu sudah terguling, mereka masuk dan tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Apa kira-kira reaksimu? Apa kira-kira reaksi mereka? Saudara, saya akan lanjutkan ya. Singkat cerita, ayat yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ayat 10 dicatat nama-nama perempuan itu. Ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Jadi para perempuan itu setelah melihat kubur kosong, lalu kemudian bertemu dengan malaikat Tuhan, kemudian mereka segera kembali menemui para murid dan menceritakan kepada para murid bahwa kubur kosong, bahwa Yesus pernah berkata dia akan bangkit dan sekarang sudah tidak ada. Mereka memberitahukan satu kabar sukacita bahwa Yesus yang mereka sembah, yang mereka peduli, yang mereka sayang itu sudah bangkit lagi. Saudara, perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi bagi mereka, bagi para murid-murid yang lain, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ironi sekali, setelah satu berita sukacita dikabarkan kepada mereka, sebuah berita yang menggembirakan mereka dikabarkan kepada mereka, tapi mereka memberikan respon, mereka merasa itu sebagai perkataan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada para perempuan itu. Memang pada waktu itu, kaum perempuan memang diminoritaskan. Ya, mereka kurang bisa diterima kesaksian mereka, karena dianggap second class men. Dan bukan kebetulan, pagi itu yang muncul duluan ke kuburan adalah para wanita. Tuhan begitu memberkati, mereka begitu mengasihi Yesus, dan mereka yang pertama-tama diberikan kesempatan melihat kubur kosong. Dan ayat yang ke-11 mencatat,
Bagi para rasul, perkataan itu seperti omong kosong, mereka tidak percaya kepada perkataan perempuan-perempuan itu. Saudara lihat sekali ya, mereka tidak percaya. Ya. Kemudian ayat yang ke-12, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ya. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Meskipun begitu, ternyata Petrus penasaran. Dalam Injil Yohanes dicatat juga beberapa para murid juga penasaran. Mereka segera lari, mampir ke kubur kosong itu dan ingin melihat apa yang terjadi. Dan setelah mereka melihat yang terjadi, ayat yang ke-12 dicatat, Petrus pergi bertanya dalam hati apa yang kiranya telah terjadi. Jadi pertama-tama responnya kepada para perempuan, mereka tidak percaya, seperti omong kosong saja. Lalu yang kedua, waktu Petrus melihat sendiri, dia pergi dan dia bertanya-tanya dalam hati, dia wondering, apa yang terjadi? Begitu banyak kekhawatiran, begitu banyak kecurigaan, siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Bagaimana mungkin bisa hilang dari kuburan? Apa betul dia bangkit? Wah saudara, saya rasa pada waktu itu Petrus begitu galau sekali ya, karena merasa, apa yang terjadi? Apalagi kesulitan yang akan kita alami saat ini. Dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Itulah reaksinya Petrus. Itulah reaksinya para murid pada waktu itu. Mereka seolah-olah mempertanyakan apakah betul ada kebangkitan Yesus. Saudara, di zaman sekarang, zaman modern, banyak sekali filosofi-filosofi aliran teologis yang menolak kebangkitan Kristus. Teori-teori yang ingin mempertentangkan bahwa Yesus tidak bangkit sebetulnya. Dia sebetulnya tidak mati, yang mati adalah Yudas Iskariot, dan begitu banyak hal yang lain, teori-teori yang lain. Saudara-saudara, itu semua teori-teori yang mencoba untuk menyangkali kebangkitan Kristus, menyangkali kematian Kristus. Dan sebetulnya saudara, tidak usah repot-repot menyangkali seperti itu. Kenapa? Karena jelas-jelas dicatat di dalam firman Tuhan, Yesus mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, apa reaksimu mendengar berita tentang kebangkitan Kristus? Apa responmu mendengar berita tentang kebangkitan Kristus? Saudara, saya akan mengutip bagian akhir dari 1 Korintus. Ya. Saudara, 1 Korintus kita lihat ayat yang ke-14. Ya. 1 Korintus ayat yang ke-14, saya akan membacakan buat saudara-saudara sekalian. Ini bagian yang sangat penting untuk kita semua sama-sama pahami. Ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau dia kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ya. Saudara, ayat ke-17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, kan simpel sekali, mau menyangkal bagaimanapun, Rasul Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia semua pemberitaan Injil, sia-sia semua kepercayaan kita semua masih hidup di dalam dosa. Itu fakta yang sangat mengerikan. Kalau Yesus mati saja dan dia tidak bangkit, maka kita semua masih hidup di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, ya, ayat 54 sampai 57, ya, memberikan ayat yang sangat indah sekali. Saudara, saya bacakan ayat yang ke-54 bagian yang B. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bersyukur kepada Allah. Saudara, waktu kita bicara soal maut ditelan oleh kemenangan, oleh Kristus, ya, sudah kalah. Sebetulnya ada hal yang menarik sekali yang saya mau ngajak coba saudara-saudara pikirkan. Ya. Ada sebuah bagian dari artikel-artikel yang orang tulis tentang 5 hal yang paling ditakuti oleh manusia. Ya, ada 5 hal. Yang pertama adalah orang menakuti kematian. Yang kedua, orang menakuti kehilangan. Orang ketiga menakuti kegagalan. Keempat, kemiskinan. Dan yang kelima, penolakan. Jadi orang-orang itu mentakuti kematian. Nah, saya bacakan kutipan artikelnya seperti ini, saudara sekalian ya. Kematian. Semua orang tahu dan tidak bisa menolaknya. Kehidupan akan berakhir dengan kematian. Namun begitu, hal yang pasti ini merupakan rasa takut paling utama yang dimiliki manusia. Sebagian besar rasa takut atau mencemaskan apa yang akan terjadi setelah kematian. Dan tidak sedikit yang mengidap thanatofobia, ketakutan yang berlebihan akan datangnya ajal. Jadi banyak orang yang mentakuti kematian, saudara.
Banyak orang yang merasa tidak siap untuk mati. Orang-orang begitu gelisah sekali. Kenapa? Karena mereka lupa bahwa jikalau mereka mau saja diam di dalam Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Catat di sini, firman Tuhan berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Tidak ada. Kristus bangkit. Kristus sudah menang atas maut. Sehingga bagi orang percaya, kematian tidak lagi menakutkan kita. Itu yang harusnya menjadi sebuah respon kita. Kita bersyukur kepada Allah. Karena kita di dalam Kristus, hidup kita menjadi berubah dan berbeda. Saudara, untuk mengakhiri renungan singkat ini, saya akan menaikkan sebuah referen dari sebuah lagu yang kita semua sudah tahu, lagu Sebab Dia Hidup, Because He Live. Saudara perhatikan teks lagu ini. Saya akan nyanyikan refrennya saja ya. Because He live, I can face tomorrow. Because He live, our fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He live. And life is worth the living just because He live. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Life is worth the living just because He live. Jadi hidup kita, hidup saya, hidup Anda menjadi berarti worth living karena Dia hidup. Itulah esensi daripada renungan kita pada hari ini. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah, menikmati kebangkitan kemenangan Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.